lagi di Visip Talk, ngobrol yuk. Yeay, nanti tadi kamu udah ngobrol-ngobrol sendirian ya? Iya, tapi sendirian sih, tapi itu masih sedikit banget sih. Masih sedikit ya? Aku nggak ditinggal kan? Enggak. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Miring, jangan gitu ya kayak agak seru soal jatuh gitu. Oke. Nah, tapi kenapa nih kita kok pindah set gitu, nggak di sofa Oh tadi? iya, karena tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya banyak sama Mas Firman. Terus ngobrol sedikit juga sama Kak Rifa. Nah kita biar merefresh otak nih, kita bakal main games. Ini apa? Gamesnya itu buat merefresh otak gitu ya. Apa nih gamesnya, Zel? Nah, kasih tahu. jadi hari ini kita mau main game. Main games. Jadi Kak Arifa sama Mas Firman, kita main games ya. Halo. Oke. Nah, gamesnya ini aku jelasin sedikit. Jadi gamesnya itu kita mainnya itu tentang materi komunikasi gitu. Jadi kita udah nyiapin beberapa pertanyaan, gak banyak. Nah, nanti kita bacain pertanyaannya. Nanti Mas Firman atau Kak Arifa cepet-cepetan jawab nih, oke? Oke, siap ya. Langsung aja kita mulai, gimana nih? Siap ya Mas Firman, Kak Arifa. Ini aku kocok-kocok dulu ya. Aku nggak, oh ya oke. Langsung aja kita ambil. Oke, kita cari pertanyaannya. Kenapa Kak Arifa? Ines? Iya, kan udah lama nih Kak, makanya kita ajak merefresh otaknya. Apa pertanyaan pertama? Susah juga nih. Pertanyaan banyak jam gitu ya. Yuk, dibacain, Sel. Who says what, in which channel, to whom, with what effect merupakan definisi komunikasi yang dikemukakan oleh... Ada yang bisa jawab? Maxwell. Ada yang bisa jawab? Maxwell? Satu poin ya. Oke, Kak Arifa jangan sedih, kita masih ada beberapa pertanyaan, langsung kita buka. Langsung. Pertanyaan kedua. Oke, 2 meter ya. Mohon ini agak 2 meter gitu, panjang. Oke, pertanyaan kedua. Media memiliki pengaruh besar dalam membangun dan membentuk persepsi publik. Merupakan definisi dari teori yang membentuk persepsi publik gitu. Ada apa? Ada framing-framingnya gitu. Apa agenda tuh? Teorinya tuh apa tuh? Agenda setting? Kenapa Kak Arifa? Benar banget! Mantap! Walaupun mereka udah lama gak kuliah tapi pasti luar biasa. Mantap. Angkatan pertama. Lanjut lagi kita, lanjut lagi. Seru kan? Oh iya, angkatan pertama tadi ya, keren banget. Hafal semua teori. Inget. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Betul. Oke, bentar. Ini tuh yang lipet gimana sih ya? Oke, pertanyaan ketiga gimana? Oke, pertanyaan yang ketiga. Teori yang mempelajari tentang tanda disebut apa nih Kak? Tanda-tanda Semiotika. Keren banget. Aduh, tadi Mas Firman sama Kak Arifa tuh ini ya cepet-cepetan, tapi ternyata Mas Firman duluan yang jawab nih. Iya, nggak apa-apa. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaan keempat. Tokoh semiotik, tak diri teorinya, yang terkenal dengan konsep signification, denotation, dan connotation myth adalah, ayo masih inget gak? Tokohnya siapa nih Kak? Kan tokoh semiotik itu ada beberapa ya Kak ya. Nah ini ada signification, ada denotation, ada connotation myth adalah, ini agak susah ya. Bantu aku. Ada rolan-rolannya gitu. Ingat gak? Ada rolan-rolannya. Ingat gak Kak? Ayo. Yaudah ada bartesnya. Ini sudah jawabannya itu ya. Boleh pas ya. Boleh pas aja. Udah jawabannya itu. Itu adalah Roland Barthes ya. Jadi nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat. Aku ingat karena aku baca jawaban. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan selanjutnya masih ini terakhir atau masih ada lagi? Ya, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Oke. Jadi skornya masih 2-1. Mas Firman 2, oh iya, Mas Firman 2, Kak Kak Arifa 1. Oke. Aduh, ini kayak jangan mengeluh. Kayaknya dari tadi masalahnya membuka lintingan. Oke. Orang yang bertindak sebagai pengirim pesan disebut komunikator. Komunikan. ya, betul.
Mana yang betul? Kak Arifa bisa jawab, cuman mungkin kalau cepet ya nih. Oh iya. Jangan bersedih, jangan gundah. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Akan aku bacakan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka disebut komunikasi apa tuh? Tatap muka nih kayak aku sama Anissa nih. Apa nih namanya nih? Ada yang bisa jawab, ada yang bisa jawab. Face to face. Iya, bahasa Indonesia ya kak? Bahasa Indonesia ya kak? Bahasa Indonesia ya Tatap kak? muka. Komunikasi. Iya, benar. Iya, komunikasi tatap muka. Oke, gila. Jadi skornya berapa, Dis? Skornya Mas Firman 3, Kak Arifah 2. Yuk, Kak Arifah bisa nyusul. Tenang. Nanti ada game selanjutnya. Oh, ini udah selesai. Oh iya. Udah habis. Saking asiknya, nggak tahu pertanyaannya udah habis. Gak apa-apa, Dis. Tapi tenang aja nih, Mas Firman dan Kak Arifah, nanti bakal ada games lagi nih yang lebih seru pastinya. Betul. Nah, Oke. tadi kan kita udah games nih, udah mulai inget ya kak materi-materi yang lama gitu. Gimana kak? Iya. Oke, nah selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh ya, ngobrol-ngobrol lagi nih sama Kak Arifah kali ya. Dari tadi kan udah sama Mas Firman. Kita ngobrol sama Kak Arifah nih Kak. Kak Arifah, dosen yang paling berkesan menurut Kak Arifah tuh siapa nih? Apalagi angkatan pertama. Kira-kira kita masih tahu nggak ya, Zel? Iya, siapa tuh udah pensiun mungkin. Oh iya. Semuanya, sepertinya semuanya deh. Semuanya. Karena kami Oke. dekat sekali, hubungannya antara mahasiswa dengan dosen itu udah dekat sekali. Jadi nggak ada Apalagi yang angkatan pertama ya kak? iya, dari sahabat. Oh, luar biasa. Jadi emang setiap dosen nih pasti punya komunikasi Iya, masing-masing, bener punya banget. cara belajar, cara ngajar ya masing-masing gitu ya. Dan pastinya ini Nah, berkesan. karena semua dosen berkesan, kita udah siapin sebenarnya kak dosen angkatan pertama ilmu komunikasi unsur. Ya, nggak, Mana Dis? nih? Mana nih? Ada Mana nggak? nih? Ada nggak? Oh enggak, ternyata dibohongin nih. Aduh, tadi katanya Iya, tadi katanya mau ada dosen di sini. Iya, tapi kita dibohongin. Gimana terus katanya nggak ada. Ya udah deh. Udah deh. Bohong, ternyata timnya udah kalah kabut gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Dan mungkin ini ya Kak, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Arifah. Iya, bener banget. Pokoknya yang lebih seru lagi nanti sama Kak Arifah kita bakal bertanya. Oh ya, untuk teman-teman semuanya di YouTube nih yang lagi nonton di live YouTube, jangan lupa untuk komen, untuk sharing-sharing, terserah mau titip salam buat kita berdua juga boleh Bang. Kita nggak ada yang salamin soalnya. Iya. Dis, ya. Oh, pokoknya jangan kemana-mana. Top di Ngobrol yuk. Yeay. Yeay, hai Fox. Yeay, jumpa Balik lagi. Virsip Talk. Ngobrol yuk. Nah, Dis, tadi kita udah itu ya, udah apa namanya, Udah games, seru-seru. udah games ya kan, Iya. udah mau ngeprank tapi juga fail Iya. gitu kan, udah banyak lah ya tadi sama Kak Arifah. Nah, Kita lanjut lagi ya ngobrol Iya. sama Kak Arifah yang tadi sempat tertunda juga karena baru ngomong sedikit nih sama Kak Arifah. udah banyak iklan gitu ya, Iya. karena emang banyak iklannya gitu kan. Nah langsung aja nih, aku udah penasaran sama kisah hidupnya Kak Arifah di Australia. Oke. Kak Arifah masih di sini ya Kak? Halo Halo. Kak Arifah. Iya. Nah, langsung aja nih Zel kita tanyain. Nah, Kak Arifah selama di Australia kita langsung Iya. langsung aja tanya tentang di sana. Kegiatan apa aja sih yang Kak Arifah ikutin selama di sana nih Kak? Dulu sih pada saat S2 lebih banyak kegiatan organisasi. Seperti Firman juga, aku tuh aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia, tapi di tingkatan kampus, ranting juga. Fokusnya ke culture, culture and social. Lalu pengajian tiap minggu selalu ada, bergilir dari satu rumah ke rumah lain. Lalu rajin juga tampil menari tarian tradisional di berbagai festival. Wow, keren banget. Keren banget ya. Oke, keren banget ya ternyata. Kak Arifah selain sibuk belajar nih, ternyata juga narinya tuh nari apa Kak kalau boleh tahu? Dulu ada saman, tari japin, tari ya.
tari. Ada beberapa, ada sekitar 3 atau 4 tarian, ya. Dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa. Oke, tarian-tarian Indonesia ya, keren banget Ya. nih. Wah. Keren. Berarti selain belajar di Australia, dia juga Kak Arifa juga mempromosikan budaya dari Indonesia Oh iya, Nis, benar. Iya. Nah, dengan teman-teman mahasiswa dari University of Canberra, masyarakat umum, dan dari ANU, Australian National University. Oke, wah keren banget nih ya Kak Keren Arifa banget, ini keren ya, banget, luar bisa biasa. mempromosikan Indonesia Betul. di Australia. Iya. Nah, tapi aku juga mau dengar dong Kak cerita Kakak nih gimana sih ceritanya sampai akhirnya memutuskan abis lulus dari komunikasi Unsur terus akhirnya bisa S2 itu kira-kira gimana Kak ceritanya? Kurang lebih sama ya sama Firman. Pada saat lulus kuliah sekitar beberapa bulan langsung diterima di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus bekerja beberapa tahun, coba lamar beasiswa ke berbagai funding, ke Jerman, ke Jepang, New Zealand, Australia, terus tapi semuanya gagal. Sampai pada akhirnya ya sudahlah, tunggu dulu beberapa tahun lagi, nanti apply lagi, dan ternyata ada kesempatan dari beasiswa dari kantor, sekolah lah setelah itu. Oke. Oh jadi apa ya pengalamannya Kak Arifa nih keren banget ya, kita Iya, apa udah gagal-gagal mendaftar Iya, beasiswa dan sampai akhirnya terus berusaha, dan yang pasti meningkatkan skor IELTS atau TOEFL-nya sebelum apply. Wah mantap nih. Tepuk tangan nih. Kak Arifa ini contoh seorang yang pantang menyerah gitu ya. Betul, Ini inspirasi banget iya, ya, Nis, menginspirasi ya. buat kita nih. Jangan gampang menyerah nih. Buat teman-teman juga yang lagi nonton nih, jangan pantang menyerah ya. Jangan cepat menyerah lah intinya. Iya, terutama lagi pandemi kayak gini Oh ya Nis, iya. ya kuliahnya tugasnya luar biasa banyak gitu, nggak boleh Iya, nyerah nggak supaya boleh bisa nyerah. kuliah juga di luar negeri. Ya semuanya pasti bisa dijalanin gitu ya. Betul. Ya, Berarti, dan harus sabar. Sabar menjalani Oh iya benar. Iya benar. Itu berarti Kak Arifa dapat beasiswanya itu dari Kemendikbud ya Kak? Iya. Dari tempat Iya. kerja Kak Arifa. Oke. Wah keren. Itu memang negaranya Australia atau Kak Arifa punya alasan sendiri kenapa pilih Australia gitu Kak? Kebetulan pada saat itu memang sudah dialokasikan untuk beberapa karyawan untuk sekolah di Australia. Jadi kami sudah tidak ada pilihan lagi. Oke, langsung kamu mau sekolah, oke berangkat. Oke, wah berarti Jadi tapi nggak apa-apa ya. di case saya tes TOEFL-nya itu tes IELTS-nya itu ketika sudah ada di sini. Oh gitu. Jadi berangkat dulu gitu ya Kak ya? Iya. Terus baru tes. Oke. Keren. Keren banget nih Kak Arifa. Nah tadi kan kita udah ngomong-ngomong nih Kak Arifa tentang kegiatannya. Nah kenapa sih Kak Arifa pengen melakukan kegiatan itu gitu? Goals-nya apa sih Kak? Iya. Yang pertama, nggak setiap saat kita dapat kesempatan buat sekolah kan, untuk kesempatan tinggal di tempat yang baru. Makanya aku memutuskan pokoknya harus bisa mendapatkan pengalaman sebanyak mungkin di tempat yang baru. Terutama bahasa, karena bahasa Australia itu beda banget dengan bahasa Inggris Amerika. Terus yang kedua tentang sosial budayanya, dan yang ketiga tentang sosial sistemnya di sini. Itu bagaimana pemerintahan berjalan, bagaimana hubungan interaksi antar masyarakatnya, bagaimana komunikasinya. Jadi menarik banget. Dan yang pasti goal aku itu selalu pengen semuanya balance antara sekolah dengan kehidupan sosial. Gitu. Tuh bisa contoh tuh sih buat teman-teman juga bisa contoh nih, harus seimbang antara akademisnya maupun juga kehidupan sosialnya ya. Kita juga bisa ikut apapun itu yang kalian minati, bisa ikut organisasi. Iya, asal serius ya. Iya, terus hobi kita apa nih diseriusin tuh bisa banget gitu ya. Nah, aku mau nanya nih Kak, buat Kak Arifa. Kak Arifa nih udah berapa lama Kak berarti tinggal di Australia nih sampai saat ini?
dulu sih kuliah 2 tahun ya karena master, lalu kembali mengabdi karena ikatan kerja karena mendapatkan beasiswa selama 5 sampai 6 tahun, lalu setelah menikah kembali lagi ke sini. Oke. Nah, dan itu butuh menetap di sini. penyesuaian gitu Kak sama budaya di sana tuh kira-kira berapa bulan gitu Kak atau berapa adaptasinya minggu? gitu ya? Atau ada budaya baru yang dipelajari setelah di Australia gitu Kak? Oh banyak. Kalau untuk adaptasi sama seperti yang Firman bilang, untuk culture shock itu tidak begitu jomplang seperti kalau kita pergi ke Eropa itu kan bisa jadi sangat jomplang sekali. Kalau di sini masih bisa ketemu makanan Indonesia, bahan-bahan bahan-bahan masakannya, terus banyak ketemu orang Indonesia. Tapi kalau dari sisi pengalaman sebagai mahasiswa, bagaimana adjusting time di perkuliahan itu sekitar 3 bulan. 3 bulan pertama itu biasanya excited banget, ketemu teman baru, ketemu dosen baru, terus otaknya juga switching kan antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Lalu tahap keduanya itu sekitar 3 sampai 6 bulan ketiga sampai bulan ke-6 itu kangen banget sama keluarga. Itu fase culture homesick. Yang pertama itu fase honeymoon, kedua itu fase homesick kayak aduh pengen banget pulang gitu, nggak kuat di sini, dingin. Lalu tapi karena di kampus itu support moralnya support kemahasiswaannya sangat bagus sekali. Jadi kalau ada masalah kita dapat fasilitas konseling gratis gitu. Kalau misalnya mau curhat, mau nangis atau ngerasa homesick gitu, tinggal booking aja appointment sama konselor. Terus nanti kita dikasih alokasi waktu buat ngobrol gitu. Habis itu lega. Gitu. Jadi selalu ada solusi kalau pada saat di fase homesick itu. Setelah 6 bulan udah feels like home, ketemu teman baru, ketemu polanya, ketemu jadwal rutin latihan nari, terus udah banyak festival-festival, jadi banyak latihan nari, banyak kegiatan-kegiatan di PPIA, kegiatan-kegiatan pengajian. Jadi kayaknya time flies cepet banget. Oke, wah. Emang tepuk tangan dulu. Emang butuh waktu ya Nis ya Iya, untuk butuh beradaptasi waktu. di tempat baru apalagi di luar negeri. Di luar negeri yang berbeda banget, apalagi iklimnya juga beda tadi ya. Baju-baju juga beda. Oh iya, jelas dong. Tapi tadi kata Kak Arifa juga nggak terlalu ini ya, kalau makanan jomplang, iya. ya. Apalagi makanan di sana juga sama-sama makan nasi tadi ada. Iya, sama makan nasi. Iya benar. Ada kok Jadi nggak kemarin terlalu aku dapat kiriman sate Padang malah. Wah, enak banget tuh. Oh, ada yang jual Kak di sana atau bikin? Nggak tahu, ada aja yang kirimin. Jadi bahagia Oh sekali. gitu. Wah, berarti orangnya itu nggak itu ya Kak, nggak individual banget atau gimana Kak orang-orang di sana? Enggak, saling ngebantu pasti ya. Terus kalau khususnya kalau dengan masyarakat sekitar, kita punya Facebook namanya Buy Nothing. Itu hanya dari 1 atau 2 suburb, yang anggotanya 1 atau 2 suburb, dan kita tuh bisa bilang, oh aku lagi butuh tas nih gitu loh, ada nggak yang bisa aku pinjemin gitu. Terus nanti ada tetangga yang bilang, oh aku ada nih, boleh silakan ambil, kapan mau diambil gitu. Kayak terus kemarin temenku baru melahirkan, terus tiba-tiba ada tetangga yang bilang, oh aku punya prem yang nggak dipakai nih, siapa yang mau? Terus aku bilang, oh boleh nggak aku minta prem itu untuk temanku yang baru lahiran. Oh iya ya, gitu, silakan ambil. Gitu. Jadi kita nggak bayar, kita tukar-tukeran barang. Tapi radiusnya beberapa suburb, jadi hanya walking distance. Jadi satu tetangga dengan tetangga lain bisa saling kenal. Oh gitu. Jadi tetangganya juga support ya, saling support gitu, saling membantu ketika kita misalnya kita butuh apa nih, ada tetangga yang bantu gitu ya. Wah, ini keren banget nih masyarakat ya di Australia nih. Betul banget nih. Nah, selanjutnya nih Kak, kira-kira ada pengalaman apa gitu Kak yang berkesan atau menarik atau unik gitu selama Kakak tinggal di Australia khususnya pas S2 gitu Kak?
sebenarnya nggak pas S2 dulu ya. Aku kan sekolah lagi nih sekarang. Oh iya. Yang sekarang ini tuh ada kejadian lucu. Jadi karena udah lama nggak sekolah, terus akhirnya masuk lagi ke kelas yang teman-temannya baru, semuanya baru, dan ini lebih ke tingkatan bukan S1 ya, tapi tingkatan vokasi pendidikan vokasi. Lalu suatu hari baru bulan-bulan pertama aku tuh kebelet mau ke toilet gitu. Tapi karena udah terbiasa dengan sistem pendidikan kita yang harus patuh gitu dan harus izin sama gurunya, Pak saya mau ke toilet gini, aku nggak berani gitu, nggak berani bilang, jadi harus nunggu 1,5 jam. Aduh gimana nih bilangnya gimana nih gitu. Dan itu terjadi sampai 3 bulan. Lalu setelah 3 bulan, tiga atau 2 bulan, lalu kemudian ada satu saat di jam istirahat ngobrol dong sama dosennya, Kak gimana nih saya punya situasi seperti ini loh. Dosennya, kenapa kamu harus izin? Iya, karena saya dididik sejak kecil apa-apa harus izin dan harus patuh gitu. Oh, kalau di sini enggak, you are adult gitu. And kita di sini adult education. Kamu sudah dianggap dewasa untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kamu mau keluar aja, terima telepon di luar, terima telepon aja tanpa harus izin ke kita gitu. Karena kamu sudah dewasa untuk mengambil keputusan. Dan I said, really? Iya. What have I done? 3 months. Lalu semenjak saat itu ya dibilang juga di pesan dari dosennya itu selalu bilang, kalau ada apa-apa harus bertanya. Gitu. Jangan malu bertanya. Hal yang sekecil apapun tuh harus berani bertanya. Gitu. Jadi dari situ aku belajar, oh seperti ini ya kehidupan sosialnya, culture-nya, kehidupan dalam akademisnya, budaya akademisnya gitu. Menarik banget. Yeah. Ada pembelajaran baru gitu ya yang didapat setelah tinggal di Australia gitu ya Kak ya. Karena biasanya di sini emang kita ini ya kalau misalnya mau ke toilet gitu, mau izin ke belakang gitu. Pikirnya gitu ya, ngajak temen dulu gitu kan, anterin gitu. Kalau di Australia ini berbeda ya, karena mau ke toilet atau mau angkat telepon tadi juga langsung keluar aja nggak apa-apa gitu. Ada lagi pengalaman yang gimana? Ada lagi pengalaman yang sangat berkesan berkaitan dengan perbedaan budaya ya. Kita di sini mempunyai hak untuk berkata tidak. Gitu loh. Misalnya kalau kamu ditawarin makan tapi kamu bilang enggak, saya nggak mau gitu loh. Kalau misalnya di budaya aku dibesarkan, aku selalu bilang, oh ya diterima, nanti nggak sopan gitu kalau nggak diterima. Nah kalau di sini kalau kita nggak suka, bilang no, thank you. Gitu. Dalam segala hal, termasuk di kelas, termasuk di dunia di pergaulan gitu. Kalau misalnya kamu merasa tidak nyaman atau tidak ingin atau tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan, bilang aja no. Dan itu susah, adjustment-nya susah gitu, merubah mindset yang tadinya kita patuh dan harus bilang dan harus nurut gitu, terus tiba-tiba punya hak untuk nggak enakan, terus tiba-tiba punya hak untuk kamu berhak loh bilang tidak gitu. Itu tuh lama banget. Aku di sini butuh waktu sekitar 1 sampai 2 tahun untuk belajar itu. Lama. Oke. Lama juga ya. Iya cukup lama ya untuk menghilangkan rasa nggak enakan gitu ya. Iya. Iya, nah Kak Rifa boleh tahu nih, tadi kan dari yang Kak Rifa ceritain ya tentang kehidupan sosialnya gitu. Nah, nilai-nilai apa sih yang Kak Rifa dapat nih selama tinggal di Australia nih selama beberapa tahun gitu Kak? Yang paling kelihatan kan tepat waktu ya. Kalau telat 5 detik aja bisa ketinggalan bus. Itu tepat waktu dalam segala hal itu harus tepat waktu. Misalnya kita mau rapat nih, karena aku banyak volunteering juga, banyak kerja sosial juga. Kalau rapat
Zoom meeting bilang jam 6.15 ya jam 6.15 itu mulai gitu loh. Selesai jam 6.30 ya jam 6.30 mulai gitu. Udah nggak ada lagi yang lain, udah hilang semua orang-orang pas jam segitu gitu, jam-jam selesainya gitu. Terus apalagi ya, kayak kesehatan mental itu lebih diperhatikan gitu. Jadi mungkin belum menjadi wacana umum di Indonesia, tapi kalau di sini kalau kamu merasa stres, kita punya organisasi loh yang bisa membantu gitu. Kita punya hotline yang bisa membantu. Jangan sampai menyimpan stres atau masalah sendirian. Iya, luar biasa. Wah, jadi kita tepuk tangan dulu nih. Jadi apa ya, kalau tepat waktu berarti nggak ada toleransi gitu ya, kayak di Indonesia. Oke, toleransi 15 menit gitu. Ini nggak ada sama sekali gitu. Berarti ya. kalau masuk kelas gitu juga harus on time ya kayak, nggak boleh telat-telat. Kalau dunia akademik sih nggak begitu. Jadi kalau kamu mau sekolah ya sekolah, kalau enggak. Karena adult education yang aku bilang tadi, kamu sudah dewasa untuk mengambil keputusan. Oke. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan meeting, schedule, itu benar-benar tepat waktu. Oke. Nah tadi juga ada kesehatan mental ini juga menjadi isu-isu di Indonesia juga ya tentang kesehatan mental. Tapi ternyata di Australia udah lebih dulu diperhatikan dibandingkan di Indonesia. Indonesia harus belajar. Harus ya, pasti bisa lah. Iya. Nah seru banget ya Nis ya ngobrol-ngobrol sama Kak Anissa jadinya. Nah makasih banyak Kak Arifa, tapi Kak Arifa sama Mas Firman jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih punya satu segmen yang menarik. Tapi sebelumnya kita harus ingetin netizen dulu nih. Oh iya, jangan lupa untuk komen, untuk sharing-sharing, tanya-tanya juga boleh di live chatnya di YouTube ya, karena ini pasti banyak juga yang nonton dan penasaran nih sama Kak Arifa sama Mas Firman juga ya. Iya betul. Lagi nanti kita setelah ini juga bakal bacain komen-komen yang udah masuk di Instagramnya Himakom. Sempat ditanyain kemarin ini sudah dipasang question box itu. Nanti kita bakal bacain dan ditanyakan ke narasumbernya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Visip Talk, ngobrol yuk.